Kembali lagi dengan saya Andre Wijaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas array pada DLP, yaitu pada pertemuan 3. Apa itu array? Array merupakan suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis. Array kata kuncinya adalah sekumpulan data yang sejenis, yaitu yang dikumpulkan di dalam suatu variabel tunggal. Di sini array satu dimensi bisa kita lihat. Array satu dimensi tersebut merupakan contoh dari array pada DLP. Di sini bisa kita lihat array satu dimensi dengan panjang yang ditentukan oleh blok var. Di blok var, di sini kita bisa melihat var nama array baru dalam kurung siku panjang array of lalu tipe datanya. Di sini bisa kita lihat var hari array 1 sampai 7 of string. Artinya array yang akan dicetak nanti akan bertipe data string dan batasan arraynya yaitu dari 1 sampai 7. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian pada di bawahnya array satu dimensi dengan panjang yang ditentukan oleh blok begin adalah contoh program array satu dimensi yang dimana nanti pada beginnya pada blok program beginnya di situ akan didefinisikan atau melakukan program arraynya. Di sini bisa kita lihat nama array, lalu array of tipe data. Kemudian begin artinya memulai pemrograman, set length nama array panjangnya. Lalu di sini batas dan indeks bertipe data integer. Kemudian isi merupakan array yang nantinya akan diisi oleh array yang bertipe data integer. Kemudian listbox1.clear artinya akan menghapus semua isi listbox kemudian agar bersih. Kemudian batas didefinisikan sebagai integer karena sudah diubah dari str menjadi integer, yaitu edit1.text. Kemudian set length isi koma batas. Artinya isi di sini akan diambil dari array of integer, kemudian batasnya akan ditentukan dan bertipe data integer. Set length di sini digunakan untuk menentukan panjang dari array tersebut. Kemudian contoh array satu dimensi yaitu seperti ini. Bisa kita lihat prosedur T from button click, artinya di sini dia akan mengcoding pada button satunya yaitu enter. Kemudian dia mendefinisikan batas indeks bertipe data integer, kemudian isi yang nantinya akan didefinisikan sebagai array yang bertipe data integer. Lalu kemudian listbox.clear artinya akan menghapus semua isi dari listbox, dan batas merupakan variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan edit1.text tersebut yang merupakan inputan. str2in artinya mengubah dari tipe data str menjadi int atau integer. Kemudian set length isi batas di sini merupakan sambungan dari kode blok program sebelumnya yang dimana isi batas tersebut akan ditentukan dari bawahnya, dari baris berikutnya. For index sama dengan 0, artinya indeks dimulai dari 0 to sampai batas dikurang 1. Batas tersebut harus kita masukkan dari inputan itu edit1.text. Misalnya kita masukkan 3, maka batasnya menjadi 2. Dan kemudian do artinya melakukan
kemudian isi tanda kurung siku indeks, lalu indeks plus 1 artinya indeks akan melakukan increment 1, yaitu misalnya 0, 1, 2, 3. Dan lalu selanjutnya for index 0 to batas 1 do, artinya dari 0 sampai batas yang telah ditentukan, maka nanti isi yang dari array isi tersebut akan dimasukkan pada listbox 1 dengan menggunakan listbox item.add yang nantinya akan mencetak isi dari array indeks ke 1, lalu akan memanggil str to int to str indeksnya dimulai dari 0 seperti bisa kita lihat di sini, lalu tambah di sini akan artinya menyambung output sama dengan lalu int to str isi dalam kurung siku indeks. Di sini isi indeksnya akan diambil dari perulangan sebelumnya, yaitu perulangan di mana indeksnya akan increment. Maka hasilnya seperti ini. Isi dari array indeks ke 0 sama dengan 1. Isi dari array indeks ke 1 sama dengan 2. Karena dia melakukan increment. Selanjutnya pada contoh berikutnya itu array satu dimensi yang dimana panjangnya didefinisikan di variabel data dan telah terdefinisi sebagai konstanta. Di sini bisa kita lihat array terdefinisi. Masukkan hari 1 sampai 7. Maka kita akan masukkan angka 3, lalu pada listbox tersebut akan mencetak hari ketiga adalah hari Rabu. Ini bisa kita lihat sini codingannya. Di sini yang berubah yaitu const. Di sini akan membuat hari menjadi variabel array yang dimana arraynya berisi dari 1 sampai 7 yang bertipe data string, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu var inputan sama dengan integer, bertipe data integer. Kemudian begin, inputan diubah dari str menjadi integer, yaitu dari edit 3.text. Kemudian pada listbox 3 di sini, ini listbox 3 karena program ketiga, lalu ditambahkan item.add, baru hari ke integer ke str, yaitu dari inputan tersebut dari edit 3.text adalah hari inputan. Di sini hari inputan melihat dari array hari, lalu membaca isi array yang keberapa. Misalnya di sini inputannya 3, maka dia akan membaca isi data dari array tersebut adalah data yang ketiga, dan datanya itu dimulai dari 0, di sini karena dimulai dari 1, maka akan membacanya dari 1, yaitu 1, 2, 3, maka yang ketiga yaitu hari Rabu akan tercetak dan dipanggil pada listbox 3. Kemudian kita masuk pada array 2 dimensi, yaitu di mana arraynya memiliki baris dan kolom. Bisa kita lihat di sini bentuk umum array 2 dimensi, yaitu variabel nama underscore array, yang dimana nanti arraynya diisi dari array word. Di sini begin setLength artinya untuk membuat ukuran dari array tersebut, kemudian nama variabel array tersebut, kemudian
baris yang akan ditentukan dan kolom yang akan ditentukan. Di sini seperti ini contohnya array 2 dimensi dengan baris 2 dan kolom 3, yang dimana nanti elemennya diisi dari 0, 1, atau elemennya akan mengisi sendiri, itu 0, 1, 2, 1, 2, 3. Di sini kita bisa melihat blok programnya. Di sini array 2 adalah sebagai variabel dari array yang bertipe data word. Kemudian ij baris kolom ij baris kolom merupakan bertipe data integer, variabel bertipe data integer. Kemudian pada begin listbox2.item.clear artinya menghapus semua listbox 2 yang isiannya, kemudian baris didefinisikan sebagai edit2.text yang bertipe data integer yang diubah dari string menjadi integer. Kemudian kolom juga demikian, edit4.text. Lalu setLength merupakan ukuran atau sintaks yang digunakan untuk membuat ukuran dari array tersebut. Di sini bisa kita lihat setLength array 2 merupakan nama variabel arraynya, kemudian baris memanggil baris tersebut dari edit2.text, kemudian kolom mengambil dari edit4.text, kemudian for i dari 0 to baris minus 1, artinya misalnya 2 dikurang 1 menjadi 1, 0 to 1, maka akan melakukan perulangan for j sama dengan 0 to kolom dikurang 1, artinya for-nya akan berulang dari 0 sampai 3 dikurang 1 yaitu 2. Nah, lalu akan melakukan begin array 2 ij yang dimana nantinya akan panggil i dan j tersebut dari perulangan, kemudian i tambah j nanti akan diisi pada array 2. Kemudian listbox di sini listbox-nya akan menampilkan semua elemen yang telah dicetak. Di sini kita bisa melihat integer to str, lalu memanggil i, kemudian i tersebut di sini, kemudian int to str j memanggil j, i tadi merupakan 0 sampai 1, 0 sampai 1, yaitu bisa kita lihat dari sini elemen yang pertama itu 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Kemudian int to str j artinya dari 0 menuju sampai 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi 0 1 2 0 1 2. Lalu integer to str array 2 ij, dimana akan memanggil array 2 yang telah didefinisikan di atasnya, yang dimana akan melakukan penjumlahan i dan tambah j sini, lalu akan mencetaknya pada listbox. Dan bisa kita lihat hasil outputnya 0 1 2 1 2 3. Selanjutnya input box dan message box. Input box dan message box pada DLP adalah cara untuk menginput tampilan dan menampilkan data string menggunakan dialog Windows. Di sini bisa kita melihat masukkan nama hello, lalu akan tercetak pada message box-nya hello. Input box berfungsi untuk menginput data menggunakan dialog box, dan message box untuk menampilkan pesan dengan menggunakan dialog box. Bentuk umumnya yaitu input box, judul, kemudian pesan, lalu default. Kemudian pada bentuk umum di message box, show message pesan atau show message variable.
contoh program menggunakan input dan message box. Coba input box dan message box. Sini pertama membuat desain formnya terlebih dahulu dengan menggunakan buton untuk mengeksekusi program. Kita klik mulai program, maka lalu pada buton tersebut kita definisikan atau kita melakukan programnya, yaitu dengan var variabel kalimat bertipe data string, kemudian kalimat diambil dari input box, lalu spasi, lalu masukkan kalimat, lalu artinya kita akan memasukkan kalimat dengan melalui keyboard, lalu akan ditampilkan pada show message kalimat, show message, dan menampilkan kalimat yang kita masukkan. Kemudian contoh program array dengan input dan message box, yaitu di sini bisa kita melihat array dengan inputan user. Di sini merupakan input box. Lalu ketika kita masukkan banyak data, kita memasukkan 2 dan kemudian memasukkan data kedua dengan B, lalu masukkan data ke 1, yaitu A, lalu akan outputnya seperti ini karena nama ke-1 dan nama kedua sama dengan A dan B. Di sini kan karena dia didefinisikan atau dia ditentukan banyak datanya sama dengan 2. Di sini bisa kita melihat blok programnya pada program butonnya, di mana daftar nama merupakan array yang bertipe data string, yang dimana banyak dan i bertipe data integer. Kemudian banyak yaitu str to int, artinya dari string menjadi int, integer, yang dimana akan dimasukkan melalui input box, yaitu masukkan banyak data. Dan kemudian setLength artinya membuat ukuran pada array, yang dimana nama array lalu banyaknya akan ditentukan dari banyak yang telah didefinisikan tadi. Lalu akan melakukan perulangan, yaitu i lebih titik 2 sama dengan 0, yang dimana dimulai dari 0 sampai banyak yang telah kita definisikan. Misalnya 2 menjadi 2, maka banyaknya yaitu 2 dikurang 1. Lalu lakukan daftar nama i.2 input box, masukkan data integer to str i tambah 1, yang dimana akan melakukan masukkan data ke 1 sampai 2, lalu for i dari 0 sampai ke banyak kurang 1, maka akan menampilkan pada listbox.item.add, yaitu digunakan untuk menambahkan item pada listbox 4 yang di sini. Kemudian akan mencetak nama ke int to str i tambah 1, yaitu karena dia dari 0 maka ditambahi 1, maka dia akan mencetak 1, dan kemudian pada baris keduanya juga demikian, yaitu dari 1 tambah 1 juga menjadi 2. Kemudian daftar nama i, yaitu ke 1, daftar nama yang ke i, daftar nama ke i 0, yang ke 0 yaitu misalnya A, dan yang kedua yaitu B. Nah, sekian materi array. Kita masuk pada pemrogramannya. Di sini kita membuat formnya terlebih dahulu. Kita buat group box, button, kemudian kita masukkan list box. Nah, kita besarkan, lalu kita klik pada mulai program, kemudian kita masuk pada codingannya.
Bentar, saya akan memperjelas codingannya. Kemudian kita masuk pada codingannya. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel daftar nama. Merupakan array yang bertipe data string. Lalu banyak dan satu di situ sebenarnya i. Saya lupa menggantinya. Kemudian banyak sama dengan string to integer input box. Artinya memanggil input box yang nantinya akan menginput pada tampilan window, dan kita kutip 2 membuat spasi lalu masukkan banyak data. Lalu di akhir titik koma, jangan lupa tanda kurung dihitung sebanyak yang telah kita buka. Set length digunakan untuk membuat ukuran dari array tersebut, yang dimana daftar nama menjadi variabel dari array. Kemudian banyaknya merupakan batasan yang akan kita input nantinya. For i 0 to banyak min 1 do daftar nama tanda siku i kurung siku tanda titik 2 sama dengan input box kutip 2 kemudian koma, masukkan data ke, jangan lupa tanda kutipnya, kemudian plus untuk menggabungkan kalimat, kemudian int to str mengubah dari integer menjadi str, yang dimana akan manggil i, lalu i akan bertambah 1, kemudian titik 2 kutip 1 koma kutip 1 1. Jangan lupa tanda tutup kurung. Kemudian selanjutnya yaitu for i sama dengan 0 to banyak min 1. Oh ya, tadi sebelumnya saya lupa mengganti i-nya menjadi 1. Do listbox 1.item.add nama ke akan memang int to str
I, dimana akan memanggil I tambah 1 nantinya. Karena dimulai dari 0 maka akan tambah 1, maka dimulai dari 1 lalu tambah sama dengan tambah daftar nama, yaitu memanggil array daftar nama, kemudian masukkan pada array daftar nama I. Kemudian kita coba run. Sebentar saya kecilkan. Kita run. Oh, ada yang error, ternyata saya lupa itu adalah I. Kita run dan muncul programnya seperti ini. Kemudian kita masukkan banyak data, misalnya sama dengan 5, dan kita masukkan data 1 Senin, data 2 Selasa, data 3 Rabu, mulai 4 Kamis, data 5 Jumat. Nah, akan dicetak pada list box pada form. Terima kasih.